juga bisa memberikan manfaat dan ilmunya bisa kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadiniya wa amanati salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah wal maqalatu tasi'atu asyra uhiya ila ba'dil anbiya'i ati'ni fima amartuka wala ta'sini fima nasabtuka ay fima ta'watuka ila ma fihi as-salat wa nahyatuka amma fihi al-fasad. Wal maqalatu tasi'atu asyra, makalah yang ke-19, uhiya diwahyukan ila ba'dil anbiya kepada sebagian para nabi. Apa wahyunya? Ati'ni fima amartuka. Taatilah aku Allah Subhanahu wa taala fima terhadap di dalam apa amartu yang sudah aku perintahkan kepadamu. Wala ta'sini dan janganlah engkau durhakai aku fima nasahtuka fima dalam apa nasahtu yang telah aku nasihatkan kepadamu. Ai fima da'watuka yakni apa yang sudah aku dakwahkan panggil kepadamu. Ila ma fihi terhadap apa yang ada di dalam yang didakwahkan itu. Apa yang ada as-salahu kemaslahatan. Wa nahaituka dan terhadap apa yang telah aku larang kepadamu amma fihi terhadap apa fihi yang ada di dalam mah itu apa yang ada al-fasadu kerusakan. Jadi nasihat yang ke-19 ini intinya adalah taat kepada Allah, dan taat itu ada dua hal. Taat menjalankan perintah, taat meninggalkan larangan. Taat kepada Allah intinya ada dua, taat menjalankan perintah, taat meninggalkan larangan. Kalau kita lihat lagi definisi takwa ya seperti itu. Definisi takwa setiap hari Jumat khotib itu wajib nasihat takwa. Nasihat takwanya ya imtithalu awamirillah wastinabu nawahi. Imtithalu awamirillah yang maksud menjalankan semua perintah Allah, wastinabu nawahi dan meninggalkan yang dilarang, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam penjelasan berikutnya adalah fima da'autuka ila ma fihi as-shalah wa nahaituka amma fihi al-fasad. Ini yang harus kita yakini, di dalamnya itu, di dalam perintah Allah itu pasti ada maslahat, ada kebaikan kalau dikerjakan. Di dalam larangan-larangan Allah itu pasti ada kerusakan kalau dikerjakan. Makanya yang diperintahkan oleh Allah itu pasti maslahat kalau dikerjakan.
yang dilarang oleh Allah itu pasti maslahat kalau ditinggalkan dan mudarat kalau dikerjakan. Sebaliknya yang diperintahkan oleh Allah itu pasti manfaat kalau dikerjakan, pasti manfaat kalau ditinggalkan. Jadi ini hukum ya, terkait dengan hukum. Nah, terkait dengan hukum itu ya kita kenal dengan hukum 5. Hukum 5 itu yang dilarang, sangat dilarang, madorotnya sangat besar kalau dikerjakan, ya itu haram. Kalau yang diperintahkan kemudian kalau ditinggalkan madorotnya sangat besar, yaitu wajib. Sebaliknya wajib juga kalau dikerjakan itu manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat besar. Masih kebalikannya lagi, haram itu larangan Allah yang sampai ke tingkat haram itu kalau ditinggalkan manfaatnya sangat besar. Jadi kalau ditinggalkan manfaatnya sangat besar, kalau dikerjakan bahayanya sangat besar. Itu yang haram. Kalau yang wajib dikerjakan manfaatnya sangat besar, ditinggalkan bahayanya sangat besar. Itu yang wajib. Kemudian antara yang wajib dan yang haram itu, yang di tengah-tengah itu namanya mubah. Boleh itu artinya dikerjakan ya nggak ada manfaatnya, ditinggalkan ya nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya sama-sama ya. Ditinggalkan, dikerjakan sama saja, itu yang mubah. Kemudian antara mubah dan wajib, antara mubah dan wajib, antara mubah dan haram. Nah, itu ada hukum lagi. Antara mubah dan wajib itu namanya sunnah. Sunnah itu makanya kalau dikerjakan ada manfaatnya, tapi kalau ditinggalkan dia nggak apa-apa sih, nggak ada madorotnya. Contohnya apa? Contohnya sholat sunnah. Sholat sunnah itu kalau nggak dikerjakan, apa diancam masuk neraka? Nggak diancam masuk neraka. Tapi kalau dikerjakan, dikasih janji dapat surga. Tapi kalau ditinggalkan, nggak diancam masuk neraka. Yang perbuatan-perbuatan yang sunnah itu sholat sunnah, ibadah sholat sunnah, puasa sunnah. Masa yang nggak mau ngerjakan nggak diancam. Kamu kalau nggak sholat raweh, kalau nggak sholat qobliyah, ba'diyah, nanti masuk neraka loh. Nggak apa-apa. Tapi kalau kerjakan, itu janji-janji Allah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian sebelumnya sholat qobliyah, maka dapat pahala dunia seisinya. Itu pahalanya banyak betul itu. Tapi itu cuma tambahan sebenarnya. Intinya di wajibnya. Kalau melakukan sunnah, wajibnya enggak, ya dosa besar, dosanya gede banget, madorotnya sangat besar. Ibaratnya dulu saya masih ingat kalau kiai sejuta umat itu mengumpamakan orang yang mengerjakan sunnah tidak meninggalkan yang wajib. Itu ibaratnya orang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Yang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Orang sholat pakai peci, pakai jubah, nggak pakai sarung. Pakai sarung. Nah, itu ibaratnya begitu. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan. Dia nggak ada artinya. Karena yang wajib itu pokoknya, yang sunnah itu tambahan. Nah, ini antara wajib dan mubah. Nah, antara wajib dan mubah yang pahalanya gede banget
gede banget. Itu disebut sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu hampir-hampir sunnah muakkadah itu definisinya sunnah yang hampir-hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Jadi hampir-hampir itu tidak meninggalkan. Nah itu pahalanya gede banget. Nah sunnah ini disebut sunnah muakkadah. Kalau yang tidak sunnah ghairu muakkadah. Nah antara yang mubah dan yang haram juga sama. Nama hukumnya makruh. Makruh itu kalau dikerjakan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Makruh. Nggak apa-apa. Tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Itu baliknya. Apa contohnya makruh? Tidur sebelum sholat isya itu makruh. Sebelum sholat isya ngantuk banget, makanya tapi terus menunggu isya sholat itu dapat pahala tambahan karena dia meninggalkan makruh. Kalau dikerjakan langsung tidur, tidurnya makruh. Jadi masih kamar mandi lagi, matanya dilus-lus pakai air atau minum apa lagi, pokoknya sampai isya. Allahu Akbar, langsung ke masjid sholat. Habis sholat, assalamualaikum, wirid sudah ketiduran gitu, balik langsung tidurnya. Nah yang begini ini dapat pahala tambahan. Kalau tadi tidur, dia berusaha untuk tidak tidur sampai sholat isya. Ini dapat pahala tambahan, meninggalkan yang makruh. Kalau dia langsung tidur, ya nggak apa-apa, asal malamnya bangun. Jangan tidak nanti sholat isyanya bablas. Dosa itu kalau sampai sholat isyanya dosa. Nah makanya makruh ini kalau kita bisa meninggalkan itu bagus banget. Itu makruh. Nah makruh juga ada dua tingkatan. Tingkatan yang hampir-hampir haram. Hampir-hampir haram. Kayak sholat isya itu, tidur dulu itu hampir-hampir haram. Makruhnya namanya makruh tanzih. Nah, itu makruh tanzih. Jadi kalau mau isya kita tidur belum sholat isya itu kalau sudah ngantuk, kemudian kita memaksa betul mau sholat isya dulu, itu dapat pahala tambahan. Pahalanya gede banget. Pahalanya gede banget karena itu termasuk makruh yang tanzih. Nah, merokok makruhnya di mana? Makruh biasa atau makruh tanzih? Makruh yang hampir-hampir haram. Makruh yang hampir-hampir haram. Hampir-hampir haram. Makanya kalau fatwa MUI itu ada merokok yang haram. Merokok yang haram itu kalau dia lagi perempuan yang hamil, haram. Atau orang yang sakit bengek, itu merokok haram. Itu rusak. Iya. Ya karena kalau merokok cepet. Cepet itu kalau orang yang udah bengek, udah baru nyebut apa ya? Nyedot ya. Ngisep dikit aja langsung gitu. Nah, itu mah merokoknya sudah haram kalau sudah seperti itu. Karena kalau diteruskan cepet apanya? Kalau yang masih sehat-sehat aja, biasa-biasa saja, makruh juga. Apalagi kalau lagi di tempat begini ramai orang terus kita merokok, makruhnya berat itu.
Jadi kesimpulannya apa? Makalah yang ke-19 ini. Makalah yang ke-19 ini kesimpulannya atau singkatnya bahwa ibadah itu pada dasarnya hanya taat kepada Allah. Taat yang penting taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah itu ada dua, taat menjalankan perintah, taat meninggalkan larangan. Yang perlu diingat, perintah itu pasti bermanfaat, larangan itu pasti makruh. Jadi kalau dikerjakan larangan itu bahaya, kalau perintah dikerjakan bagus. Sebaliknya, perintah kalau ditinggalkan bahaya, larangan kalau dikerjakan bahaya, kalau ditinggalkan bagus. Orang yang sudah bengek, ya bengek banget itu kan udah haram rokoknya itu, kemudian dia tidak merokok, itu pahalanya gede banget. Pahala apa itu? Pahala dunianya tambah sehat, pahala akhiratnya taat kepada Allah. Tidak boleh membunuh diri sendiri, nggak boleh. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan membunuh diri sendiri. Wal maqalatul 20. Makalah yang ke-20. Kila ikmalul aqli ittiba'u ridwanillahi ta'ala wajtinabu sakhatihi. Ai fa khilafu dzalika junun. Apa ini? Makalah yang ke-20, kila dikatakan ikmalul aqli, sempurnanya akal. Artinya orang yang normal akalnya, bagus akalnya, itu apa? Itba'u ridwanillah, mengikuti ridho Allah. Jadi kalau orang itu sehat akalnya, ya berarti dia orang yang mencari ridho Allah. Dan ridho Allah itu adalah yang harus kita cari. Caranya gimana mencari ridho Allah? Caranya yang di atas, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan. Jadi orang yang taat kepada Allah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, itu adalah itba'u ridwanillah, mengikuti ridho Allah, berusaha mendapatkan ridho Allah. Sebaliknya wajtinabu dan juga wajtinabu sakhatihi, meninggalkan, menjauhi apa-apa yang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang Allah itu benci, ya, kita tahu Allah itu benci, di perbuatan itu kalau kita kerjakan Allah itu benci. Tadi makruh, ya, makruh itu artinya benci. Nah, itu berarti kita sehat akalnya, atau kita orang benar. Ai fa khilafu dzalika jununun. Sebaliknya orang yang enggak kayak gitu, itu berarti jununun. Jununun itu beda. Gila. Jadi orang yang enggak mau melakukan yang diridhoi oleh Allah dan menjauhi yang dimarahi oleh Allah, itu sebenarnya orang edan, orang gila. Cuma enggak merasa. Kan definisi gila, gila definisinya apa? Gila orang gila, definisinya, batasannya. Gila itu adalah gak waras. Gila itu yang gak waras, bener juga itu. Tapi kalau di cerna-cerna gak paham juga, gila itu gak waras. Waras apa? Gak paham. Gila itu pada dasarnya definisi Indonesia itu, ya, bahasa Indonesia itu sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang tidak biasa, itu gila. Misalnya yang gampang ini jalan kecil, ya,
Itu kan bapak naik motor dari sana dari tikungan 4 langsung syuk, jalan 100. Jalan 100. Ini orang bisa melihat semua kan? Apa komentarnya? Gila, gila. Gila itu berbeda dengan kebiasaan, dengan adat. Adatnya biasanya kalau jalan begini paling banter 10 km per jam. Itu jalan 100. Zup. Orang bisa melihat semua itu bilang gila itu sampai gede-gede. Orang memang normal ya. Karena nggak normal. Normalnya di sini itu jalan yang paling banter 10 km per jam. Kalau 5 km ya udah cukup lah. Kalau 5 km kan orang jalan ya. 5 km per jam itu orang jalan. Kalau jalan begini naik kendaraan ya 2 kali lipat orang jalan kan cukup. 10 km per jam. Kalau 100 jalan di gang begini, gila. Jadi gila itu definisinya sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan. Geblek gila, geblek ya gila. Nah, itu sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan. Makanya para nabi, para rasul itu di zamannya disebut gila. Nabi itu, nabi rasul itu umatnya itu umatnya yang nggak beriman, gitu. Umat yang tidak beriman bilang pada nabi gila. Nabi Nuh dibilang gila. Nabi Muhammad dibilang gila. Semuanya nabi, semua rasul dibilang gila. Kenapa? Karena ajarannya berbeda dengan kebiasaan yang ada di sini. Jadi kalau ada orang Islam di tengah-tengah orang non Muslim itu, orang di sana, di tengah-tengah orang yang enggak Islam di sana, itu orang itu melihat itu bingung ya. Kerja setiap sehari 5 kali apa cuma sholat doang, nggak ngerti sholat itu kerjanya gitu doang ya. Gitu. Ini kayak orang gila gitu. Jadi dibilangnya gila. Karena apa? Berbeda dengan ya. Cuma di dalam ajaran Islam itu mengatakan gila itu bukan itu. Definisi gila itu nggak begitu. Definisi gila itu adalah sesuatu yang junun. Majnun itu junun itu dikata jin. Itu sama itu. Jim, nunnya double itu. Jannatun juga jadi bisa jadi junun itu. Jinnatun juga begitu. Itu artinya hampir mirip-mirip itu. Hampir mirip-mirip itu. Tapi intinya tertutup. Jannatun itu kebun terjemahannya. Kebun itu tertutup. Tanahnya itu tertutup, matahari nggak tembus, ya tanah. Kenapa? Karena pohonnya rindang, jadi matahari nggak tembus ke bawah. Nah, tanah yang mataharinya tidak bisa tembus ke bawah, tanah-tanaman itu namanya jannah. Jadi tertutup juga. Jinnatun, jin itu juga artinya apa? Artinya makhluk halus, tertutup itu. Kita nggak bisa melihat itu. Jinnatun. Ada lagi janin. Janin itu adalah orang yang masih ada di dalam perut, tidak bisa kelihatan. Junun orang yang gila. Maksudnya gila itu adalah pikirannya tertutup, tidak bisa melihat yang benar. Pikirannya tertutup, tidak bisa melihat yang benar.
Jadi orang yang akalnya tertutup itu disebut gila, junun. Nah, orang yang akalnya terbuka itu pasti yang dicari ridho Allah. Orang yang akalnya terbuka pasti yang dicari adalah ridho Allah dan tidak mau dibenci oleh Allah. Kenapa begitu? Karena tahu persis kalau sudah mendapatkan ridho Allah, semuanya menjadi enak, menjadi mudah. Nah, orang yang akalnya sehat itu adalah orang yang terbuka. Makanya juga kita minta selalu kepada Allah. Ada yang wiridnya juga itu habis sholat maghrib atau habis sholat subuh kita biasanya diijazah oleh kiai itu baca surat yang dibaca tadi. Rakaat pertama malam nasroh supaya apa? Dada kita, pikiran kita itu dibuka oleh Allah. Kalau pikirannya sudah kebuka, nggak ada yang susah. Kalau orang pikirannya sudah kebuka, itu nggak ada yang susah. Pasti menjadi mudah. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kenapa orang yang pikirannya tertutup itu semuanya susah? Karena tadi junun. Orang mau usaha, pikirannya butek, nggak bisa. Nggak bisa apa-apa. Dikasih modal berapa saja ini orang yang pikirannya tertutup itu habis. Kenapa? Nggak bisa mikir, nggak bisa terbuka ini ke sini, nggak. Mau kemana? Butek. Sudah dikasih modal pun habis. Nggak bisa ngelola. Kenapa? Karena nggak ada jalan. Dan tertutup, semuanya tertutup. Ada jalan. Tapi kalau pikirannya terbuka, duit sedikit juga, wah gampang. Kalau orang Jawa mah bilangnya keloyong, nyangklong, keliling, nyangking, maju, dapat, mundur, dapat. Ya. Ini supir angkot itu kalau lagi nasibnya lagi bagus itu, ini supir angkot yang nasibnya lagi bagus itu ke terminal itu penuh, pulangnya ke sini juga penuh. Kalau nasibnya lagi bagus, dibuka oleh Allah pikirannya, kamu berangkat jam sekian. Mau berangkat aja kakinya susah itu. Kakinya susah apa? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beda 2 menit itu bisa jadi yang ke sana itu penuh. Nanti beda 2 menit lagi yang di depannya itu kosong. Yang 2 menit ini penuh. Itu kalau sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikirannya dibuka. Oh iya, 2 menit lagi. Dia udah lihat 2 menit lagi di sana. Udah bisa menghitung. Oh, apa? Kereta, ini supir angkot kereta setiap 5 menit, ini 2 menit lagi ini baru turun. Nah, ya. Terus biasanya tahu aja. Biasanya ibu itu kalau ke pasar jam sekian, jadi pas lewat di sini ya. Jadi lihat, oh, ada ya. Biasanya rombongan ibu-ibu, itu tahu ya. Kebuka pikirannya. Orang yang jualan juga begitu. Akan dengan mudahnya kalau pikirannya sudah terbuka karena sudah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya itu wal maqalatul hadiyatu wa ishruna. Makalah yang ke-21. Apa? Qila la gurbata lil fatili wala watona lil jahili.
Ai al-muttasifu bil ilmi wal amal. Kana mukarraman mu'azzaman indan nasi fi ayyi baladin kana. Fakana kullu baladin indahu watanan walau kana ghariban wal jahilu bi khilafi dzalika. Wal maqalatu hadiyatu asyr. Makalah yang ke 21 bila dikatakan la gurbata, tidak ada asing, tidak ada negeri asing lil fadili bagi orang yang utama, orang yang berilmu. Bagi orang yang berilmu nih, orang yang berilmu itu nggak ada negara asing. Dia pindah ke Amerika, di Amerika juga mulia. Dari Jawa pindah ke Jakarta, di Jakarta juga mulia. Dari Jakarta pindah ke Papua, di Papua juga mulia. Jadi nggak ada negeri yang asing bagi orang yang fadil, bagi orang utama, bagi orang yang berilmu dan berakhlak. Mana tadi ya? Wala watana lil jahilin, dan tidak ada negeri yang dimiliki bagi orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu meskipun ada di negerinya sendiri, itu kayak orang asing. Maka jangan, oh ini rame-rame pada protes pada macam-macam. Enggak usah protes. Enggak usah protes itu. Bina aja diri kita menjadi orang yang pintar. Usaha untuk menjadi orang yang pintar. Sebab orang yang bodoh orang yang bodoh itu tinggal di negeri sendiri juga seperti orang asing. Oh, tinggal di rumah sendiri aja kayak orang asing gitu. Ada orang bodoh gitu. Malah jangan jadi orang bodoh. Caranya ya belajar terus. Belajar terus. Yang boleh nekat itu hanya belajar. Yang lain nggak boleh nekat. Saya masih ingat hidup saya itu mencari ilmu itu nekat semua. Saya dari kampung itu ketika mau nyantri itu ya nekat juga. Jadi santri ya nekat juga. Sebab kalau nggak nekat ya nggak. Menurut perhitungan orang kampung, perhitungan itu apa harus punya modal sekian nggak ke Uber kalau begitu nggak jadi santri gitu. Bagaimana mau jadi santri di masjid? Tapi ya nekat aja. Nekat. Jadi kalau mencari ilmu itu boleh nekat. Kalau usaha mau apa nekat bangkrut. Kalau nyari ilmu nekat hasilnya bagus. Pasti nih ya naik derajatnya kalau sudah selesai. Kalau sudah selesai pasti naik derajatnya. Ingat dulu waktu baru dari mana? Dari Cianjur ke sini dagang apa cerita dagang sendal ya? Iya. Nekat apa? Ya di sekolah apa? Belajar terus. Ikut persamaan ini kan berbeda. Coba diukur dengan yang dulu bareng-bareng ya, seumuran yang nggak melanjutkan belajar. Sekarang kayak apa? Ini orang yang pinter orang yang mulia itu tinggal di mana saja itu kayak negerinya sendiri. Sementara orang yang bodoh itu tinggal di negeri sendiri pun kayak di negeri asing. Nah ini kalau ada protes di Indonesia ini pada protes nih. Kita harus menuntut bahwa kita hidup jangan menjadi budak di negeri dulu. Jangan nggak mau jadi budak di negeri sendiri kok bodoh. Ya salah sendiri itu. Salah sendiri. Kalau lu pinter,
Kalau Anda pinter, jangankan di negeri sendiri, sono ke negeri orang lain, itu Anda menjadi tuan tetap. Jadi kalau ada orang asing datang ke sini jadi tuan, itu sebab apa? Sebab pinter. Sebab pinter, bukan sebab yang lain itu. Nah ini maka bagi yang ini saya sih sudah tua mau ngapain tetap belajar. Sekarang yang dagang itu semua fasilitas tempat Allah ngasih rezeki gitu. Jadi kalau jalannya Allah ngasih rezeki itu adalah pekerjaan. Ada yang kerjanya dagang, ada yang kerjanya guru. Yang kerjanya guru dimulai diangkat dia nggak mau belajar lagi, yang gitu-gitu aja nggak bakal naik derajatnya. Yang kerjanya dagang sejak mulai dagang apa itu dia nggak belajar lagi tentang dagang itu, dia sampai tua sampai matinya begitu, nggak bakal naik pangkatnya, nggak bakal naik derajatnya. Jadi kalau mau naik derajatnya belajar, kerja untuk belajar. Ada buku itu dari Amerika ini larisnya atau boomingnya itu dulu tahun 90-an. 90 itu ada kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu orang kaya mendidik anaknya dan orang miskin mendidik anaknya. Bedanya di mana? Orang kaya mendidik anak, orang miskin mendidik anak. Bedanya di mana? Orang kaya mendidik anaknya itu untuk bekerja. Setelah bekerja untuk mencari uang. Orang kaya mendidik anaknya untuk jadi pinter. Bekerja pun untuk belajar. Bekerja pun untuk belajar, bukan untuk mencari duit. Ya namanya duit nanti yang ngasih Gusti Allah rezeki itu. Nah ini yang megang orang Amerika tahun 90-an bukunya terbitnya. Urdet apa itu judulnya? Judul aslinya, tapi judul bahasa Indonesia itu orang miskin mendidik anaknya, orang kaya mendidik anaknya. Bedanya di mana? Bedanya orang miskin mendidik anaknya untuk bisa bekerja. Setelah bekerja mencari duit gitu. Nggak berkembang, sudah berhenti sampai di situ. Sementara orang kaya mendidik anaknya untuk menjadi pinter. Kalau nanti bekerja untuk belajar. Jadi nggak berhenti belajar. Kita nggak bakal bisa nguber kalau mereka masih belajar, kita nggak mau belajar. Ini nasihatnya sudah dikasih oleh kiai-kiai zaman dahulu. Ini imam yang menulis ini adalah Imam Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani. Tahun berapa ini sudah nulis ini? Menulis begini. Kalau mau jadi tua, ya pinter loh. Kalaupun kita ada di negeri sendiri, kalau bodoh tetap aja jadi jongos. Kalaupun kita di negeri sendiri, kalau bodoh tetap aja jadi jongos, jadi budak. Ya. Kenapa dulu kau belajar? Sekarang udah tua, tetap tua. Minimal ya tetap saja bisa masuk surga, mendapat ridho Allah Subhanahu. Jangan sampai kita berhenti. Nah, saya masih tahadus bin nikmah pada bapak-bapak semuanya. Itu mondok begitu. Selesai aliyah mau kuliah juga sama. Kalau masalah duit, kenapa saya milih ke Jakarta?
Sebab ceritanya kalau di Jakarta itu bisa sambil nyari duit. Artinya bisa terus. Tapi kalau ke timur benar-benar nyari ilmu, kalau sudah habis disuruh pulang kalau orang tuanya nggak bisa ngirimin. Ingat ya, yang dari Brebes ini kalau yang mondoknya sekolahnya ke timur, kalau orang tua sudah nggak bisa ngirimin, ya balik. Walaupun belum selesai, balik gitu. Karena apa? Ongkosnya habis itu. Saya sudah bisa mikir waktu itu. Kalau begitu saya ke Barat, ke Jakarta. Sehingga ada kiriman, nggak ada kiriman, tetap saja jalan. Meskipun terseok. Lulus S1, kalau dipikir-pikir itu punya anak, belum punya rumah, ngapain kuliah S2 itu? Nekat aja kuliah S2. Tapi ternyata sudah lulus kelas S2 lebih gampang urusan sudah lulus S2 masih tetap aja nekat lagi S3. Teman-teman yang nggak melanjutkan S3 ya sudah terukur sampai di situ peningkatan derajatnya baik dunia maupun keagamaannya itu selesai. Jadi intinya ini dicampurkan betul-betul. Kalau mau jadi tuan, ini bahasa mudanya. Kalau mau jadi tuan, ya pintar. Kalau tetap bodoh, di negeri sendiri pun menjadi jomos. Kalau tidak pintar atau bodoh, di negeri sendiri pun tetap jadi jomos. Tapi itu bangkitlah kita mulai sekarang, jangan berhenti menuntut ilmu. Islam mengajarkan menuntut ilmu itu minal mahdi ilal mahdi, dari lahir sampai mati. Makanya saya juga nggak berhenti. Saya juga berhenti. Udah lulus S3 masih tetap saya belajar kemana masih tetap. Untuk apa? Untuk mendapatkan ridho Allah SWT, karena Allah menyuruh kita tetap mencari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bisirril Fatihah wa muqtadatil Fatihah ya farijal hamd ya kashfallah irfa'na ya Allah rahim sallallahu alaihi wa sallam wa tub alaina ya Allah rahim Allahumma wa tahiyyatu ya salam wa